Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Abdillah dengan NPM 2201011014, Prodi PAI kelas A dengan kode D008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan sistem dalam pembelajaran agama Islam. Pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem pembelajaran PAI adalah kumpulan dari sekian banyak komponen yang saling berintegrasi, saling berfungsi secara kooperatif, dan saling mempengaruhi dalam rangka mewujudkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa. Menurut tafsir 2002, bagi umat Islam, dan khususnya dalam pendidikan Islam, kompetensi iman dan takwa serta memiliki akhlak mulia tersebut sudah lama disadari kepentingannya dan sudah diimplementasikan dalam lembaga pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, kompetensi iman dan takwa atau imtak, serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, juga akhlak mulia diperlukan oleh manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi, dalam pandangan Islam, peran kekhalifahan manusia dapat direalisasikan melalui 3 hal, yaitu landasan yang kuat berupa iman dan takwa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akhlak mulia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, manfaat pendidikan sistem. Pendekatan sistem memiliki beberapa manfaat, di antaranya: 1. Melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi manakala dalam suatu proses pembelajaran tanpa adanya tujuan yang jelas. Tentu proses pembelajaran tidak akan menjadi fokus, dalam arti pembelajaran akan menjadi tidak bermakna serta sulit menentukan efektivitas proses pembelajaran. 2. Pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan sistematis. 3. Pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. 4. Pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Melalui proses umpan balik dalam pendekatan sistem dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil dicapai apa belum. Hal ini sangat penting, sebab mencapai tujuan merupakan tujuan utama dalam berpikir sistematik. Satuan pendidikan di sekolah secara umum memiliki fungsi sebagai wadah untuk melaksanakan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi bagi siswa atau peserta didik. Bermutu tidaknya, penyelenggaraan sekolah dapat diukur berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya, tujuan dari pendekatan sistem, yaitu pendidikan sistem pada pelajaran PAI bertujuan agar kita dapat mengerti masalah pengajaran sebagai keseluruhan secara tuntas dan dapat mendalami pula apa bagian-bagiannya. Selain itu, diharapkan kita dapat memahami pula cara bagaimana masing-masing bagian itu saling berinteraksi, saling berfungsi, dan saling bergantung di dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, komponen sistem pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem, maka di dalamnya harus memiliki komponen-komponen yang berproses hingga tujuan pembelajaran secara optimal. Terdapat beberapa komponen sistem pembelajaran, yakni: 1. Guru, 2. Siswa, 3. Kurikulum, 4. Konteks, 5. Metode, dan 6. Sasaran. Kesimpulan dari pendekatan sistem pembelajaran PAI yaitu: 1. Pendekatan sistem pembelajaran PAI adalah kumpulan dari sekian banyak komponen yang saling berintegrasi, saling berfungsi secara kooperatif, dan saling mempengaruhi dalam rangka mewujudkan generasi-generasi yang berwawasan luas, beriman, dan bertakwa, serta memiliki akhlak yang mulia. 2. Manfaat pendekatan sistem diantaranya: melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. B. Pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. C. Pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. D. Pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Yang ketiga, beberapa komponen sistem pembelajaran, yakni: 1. Guru, siswa, kurikulum, konteks, metode, dan sarana.
Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.